Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Sudiarto dengan NIM 214216001 akan menjelaskan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi sebenarnya apa sih itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun manusia. Rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana merupakan satu kesatuan dari siklus manajemen bencana yang dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat 5 fase utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meliputi: yang pertama adalah pengkajian kebutuhan pasca bencana, kemudian yang kedua, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ketiga, pengalokasian sumber daya dan sumber dana, keempat, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian yang kelima adalah monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Yang pertama kita bahas adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik dan masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Lalu, apa sih itu rekonstruksi? Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat dengan sasaran utama adalah tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana termuat dalam dokumen R3P yang terdiri atas yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah input substansi, kemudian yang ketiga penganggaran atau program pemulihan, kemudian yang keempat draft awal R3P, kemudian yang kelima konsultasi antar pihak, keenam penyajian kepada kepala daerah, yang ketujuh legalisasi, dan yang terakhir adalah diseminasi. Outline dari dokumen R3P mencakup yang pertama adalah kondisi wilayah terdampak, kemudian yang kedua kronologis kejadian bencana, yang ketiga hasil jitu pasna, yang keempat prinsip kebijakan dan strategi, yang kelima rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca. Kemudian untuk diseminasi dan ekspos R3P, yang pertama kepada OPD teknis yang menaungi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca sektor tertentu sesuai kewenangan dan tugas atau fungsinya sehingga dapat dianggarkan pada DPA. Kemudian yang kedua, kepada lembaga usaha yang mana dapat memanfaatkan dana CSR untuk kegiatan pemulihan. Ketiga, lembaga non-pemerintah atau donor untuk mendapatkan intervensi program pemulihan. Keempat, bila R3P selesai mendekati masa musrembang, maka dokumen R3P dapat didiseminasi ke forum musrembang. Kemudian yang kelima, dan pihak lain yang memungkinkan mendukung dalam program pemulihan pasca bencana. Peran para pihak pada setiap tahapan jitu pasna atau pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, untuk pelibatan banyak pihak ini dilakukan dengan pendekatan pentahelix yang menitik beratkan semangat kegotong royongan seluruh sumber daya dan kearifan lokal di mana terjadi bencana. Nah, para pihak yang termasuk dalam pentahelix ini meliputi pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat. Sekian video tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.